Selamat pagi semuanya. Masih ingat apa yang kita pelajari minggu lalu? Bentuk-bentuk energi, Bu. Hukum kekekalan energi. Iya, betul. Ternyata kalian masih ingat ya. Kemarin kita sudah belajar bahwa energi itu nggak bisa diciptakan atau dimusnahkan, tapi hanya bisa berubah bentuk sesuai dengan hukum kekekalan energi. Kita juga kemarin sudah belajar mengenal berbagai bentuk energi dan juga contoh konversinya. Nah, hari ini kita akan lanjut ke bab yang lebih seru dan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu energi terbarukan dan tak terbarukan. Siap untuk belajar, anak-anak? Iya, siap, Bu. Baik, sebelum itu, Ibu akan menampilkan video singkat terkait energi terbarukan. Kalian simak baik-baik ya. Hai teman-teman, yuk coba lihat. Di sekeliling kita banyak sekali energi. TV, lampu, kipas angin membutuhkan listrik untuk menyala. Ibu juga membutuhkan gas untuk memasak. Mobil dan motor juga membutuhkan bensin untuk dapat bergerak. Sepeda juga membutuhkan energi. Kita baru saja melihat sumber-sumber energi baik terbarukan dan tidak terbarukan. Lalu juga bagaimana energi bisa membawa manfaat yang besar, tapi juga kerusakan yang besar jika tidak dikelola dengan bijak. Nah, dari video tersebut, apa yang kalian pikirkan setelah melihat video itu? Saya ingin dengar pendapat kalian. Coba kamu, Starla, apa perbedaan energi terbarukan dan tak terbarukan menurut kamu? Baik, menurut saya, energi terbarukan itu yang bisa diperbarui terus di kayak matahari atau angin. Kalau yang tak terbarukan kayak batu bara dan minyak bumi, mereka bisa habis seperti itu. Bagus sekali. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber alam yang tidak akan habis atau bisa dipulihkan dengan cepat, sedangkan energi tak terbarukan itu jumlahnya terbatas dan butuh waktu jutaan tahun untuk terbentuk kembali. Good job, Starla. Sekarang kita akan kerja kelompok. Setiap kelompok akan saya beri satu jenis energi. Ada yang mendapat matahari, air, angin, panas bumi, dan lain-lain. Tugas kalian membedakan apakah energi itu terbarukan atau tidak. Lalu diskusikan kelebihan dan kekurangannya. Kalian punya waktu 20 menit ya. Itu membagikan kertasnya sekarang. Sekarang kita masuk ke sesi galeri walk. Kalian akan menempelkan hasil diskusi kelompok masing-masing di dinding kelas. Nanti kita jalan-jalan sambil melihat ide dari teman-teman kalian. Perhatikan baik-baik dan catat ide menarik atau yang kalian tidak setuju. Oke? Gunakan sticky note ini untuk memberi komentar, pertanyaan, atau pujian pada hasil kelompok lain. Kalian bisa tulis hal-hal seperti ide ini menarik karena bla 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 bla, atau mengapa kalian memilih ide ini sebagai energi terbarukan atau tak terbarukan dan sebagainya macamnya. Bagus-bagus sekali ya untuk karya-karya kalian ini. Ada yang pakai gambar, simbol, bahkan ada yang pakai warna-warna untuk menandai jenis energi. Sekarang saya minta satu perwakilan dari dua kelompok untuk menjelaskan isi hasil diskusi kalian. Silakan maju. Baik, kami dari kelompok biomasa menyimpulkan bahwa biomasa termasuk energi terbarukan.
Ini karena sumbernya berasal dari bahan organik seperti kayu, limbah tanaman, atau kotoran hewan yang bisa diperbarui secara alami dan lebih ramah lingkungan. Wah, menarik. Ada argumen yang kuat tentang sumber dan kemampuannya diperbarui. Nah, ada yang punya pendapat berbeda atau ingin bertanya? Kami sempat bingung soal biomasa karena pembakarannya kan bisa menghasilkan karbon dioksida juga. Jadi, menurut kami tidak sepenuhnya ramah lingkungan. Wah, topik ini jadi sangat menarik ya. Ada yang tahu kenapa biomasa tetap dikategorikan sebagai energi terbarukan walau menghasilkan karbon dioksida? Mungkin karena karbon dioksidanya bisa diserap lagi oleh tanaman baru, jadi siklusnya tertutup. Tepat sekali, meskipun biomasa menghasilkan karbon dioksida, siklus karbonnya relatif seimbang karena tanaman menyerap kembali karbon dioksida saat tumbuh. Ini yang membedakannya dari batu bara atau minyak bumi. Jadi biomasa itu termasuk energi terbarukan dengan syarat ya. Oke, dari kegiatan ini kita bisa lihat bahwa setiap kelompok punya perspektif berbeda dan itu sangat-sangat berharga. Siapa yang merasa mendapat ide baru dari kelompok lain? Saya, Bu. Ternyata biomasa bisa ramah lingkungan asal pengelolaannya tepat. Saya juga jadi paham beda antara terbarukan tapi tetap bisa produktif. Bagus sekali kerja tim dan diskusi kalian hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalian tidak hanya belajar dari buku, tapi juga dari teman-teman kalian sendiri. Itu sangat-sangat penting dalam pembelajaran abad ke-21, yaitu kolaboratif, kritis, dan komunikatif. Luar biasa. Lalu sebelum kita akhiri, saya ingin kalian masuk ke link ini, link padlet.com. Ya, di sini akan saya share. Ya, kalian bisa menuliskan satu hal baru yang kalian pelajari hari ini dan satu pertanyaan yang masih ingin kalian tahu. Ibu tunggu ya 10 menit. Anak-anak, perhatian sebentar. Ya, oke. Hari ini kalian sudah sangat luar biasa. Kita belajar bahwa energi terbarukan adalah masa depan dan kita sebagai generasi muda harus mulai peduli. Besok kita akan mulai membahas tentang dampak eksplorasi energi dan bagaimana upaya manusia memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan. Jangan lupa, energi tak hanya untuk digunakan, tapi juga untuk dijaga. Sampai jumpa semuanya. Selamat pagi. Sampai jumpa juga, Ibu. Terima kasih, Ibu.